Terus kalau mendesain, gue suka paling sebel tuh kalau dapet arsitek dan interior designer yang nggak paham F&B. Kenapa sih mendesain tuh kagak mikirin servisnya gitu, nggak mikirin tamunya yang paling penting ya. Oh ya cantik nih, keren nih, kelihatannya mahal nih, berkelas dan lain-lain. Iya tapi habis gitu apa? Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Pagi. Yes, kenceng banget suara gue Jo. Kita kenal dari kapan ya? SMP? SMA ya? SMA. Dari SMA? Kelas berapa ya? Nggak tahu, pokoknya SMA gue. Iya, kenalnya gimana lagi? Kan gue sekolah gue cowok semua soalnya. Dari mana kenal kita? Sekolah gue campur sih. Puter lah ya, pokoknya kan kuncinya satu nih, kata kuncinya semoga nanti kita tag aja atau gimana ya, Tiara kan kata Tiara kuncinya ya? Yang selalu menjembatani semua orang untuk ketemu. Sekarang lu ngapain nih? Gue sekarang punya Paradigm. Apa itu Paradigm? Nggak ada hubungannya sama fitness ya tentunya ya. Oh bukan fitness. Nggak tentunya, fitness otak. Jadi Paradigm tuh training sama coaching provider gitulah. Gitu. Coaching sama training provider untuk bidang untuk corporate. Kita sih sebenarnya semua bidang ya, lintas industri. Tapi kalau karena gue latar belakang gue hotel management, melanglang buana di event. Lu sekolahnya dan hotel? Lain-lain. Yes, gue sekolah hotel. Jadi gue niche-nya tuh memang di hospitality gitu. Lu ngapain? Gue, jangan tanya gue. Hari ini gue nanya lu tugasnya. Gue juga sebagai biasa jadi moderator ya, jadi silakan Bapak Marian memperkenalkan diri. Jadi lo apa? Coaching and professional apa tadi? Kalau jabatan kerennya gue adalah professional development coach. Jadi gue ini training, materi-materi training gue itu selalu soal leadership, terus komunikasi, terus solution based thinking, sama service excellent gitu. Nah tapi kembali karena latar belakang gue anak hotel, anak service, klien-klien kita tuh kebanyakan F&B. Standalone ya, jadi non hotel, kita bilangnya F&B standalone. Jadi kalau misalnya ada F&B kontak lo, terus dia minta lo ngapain nih artinya? Joget bisa. Joget, yes. Di atas meja gitu. Bisa banget. Bisa. Itu tergantung kadar ini ya. Alkohol intake aja, jogetnya ada di mana posisinya. Jadi kalau buat F&B tuh service gue tuh menyeluruh, jadi bukan cuma training atau coaching aja, kita bilangnya tuh transformation gitu. Jadi dari basic banget, dari bahkan F&B itu kan biasanya mulainya dari kecil ya, biasanya orang iseng mulai, dan terus kok hoki gede jadi banyak. Nah biasanya tuh mereka nggak punya corporate identity, jadi gue bantu buat mereka untuk visi, misi, value. Kita bilangnya corporate culture foundation. Dari situ and then create service design-nya mereka. Bantuin service design itu dari branding lain ya. Kalau gini ya, kalau bilang brandingnya adalah logo, terus catch marketnya di mana dan lain-lain itu gue bekerja sama dengan agency branding tentunya. Tapi yang menentukan jadi cerita yang mau dikeluarin nih, nah ini gue yang bantu. Makanya kan ada visi, misi, value, terus baru brand promise. Kalau di branding gue mainnya di brand promise. Karena brand promise ini akan menentukan kualitas dari sebuah perusahaan kan. Atau kalau kita bicara restoran, dari sebuah restoran, lu mau levelnya apa? Lu mau casual kah? Lu mau formal kah? Lu mau fine casual, fine dining dan segala macam. Terus produknya seperti apa? Nah itu gue yang bantu, gue consult. Nanti dari situ baru dikasih sama branding agency. Ya baru keluar ya dari desain lah, dari segala macam gimmick, merchandise dan macam-macam itu. Nah itu basicnya dari corporate culture foundationnya. Habis gitu diturunin tuh baru di service-nya, bikin sequence of service, lalu bikin SOP, ke measurement, performance review-nya seperti apa, dan dengan level apa dan lain-lain, sampai ke pelatihan. Pokoknya all in lah Pak. Studio juga bisa. Studio foto juga bisa. Pokoknya anything dengan service bisa. Jadi lo bantuin sebuah company untuk operasional mereka, gitu kan? Bukan operasional juga pasti salah satu bagiannya juga. Ya. Yes. Salah bagiannya, tapi sebenarnya malah dari awalnya banget ya lo bilang dari visi misinya. Misalnya lo mau bikin coffee shop yang gimana, yang berjiwa muda, atau lo maunya yang datang
anak-anak umur berapaan gitu ya? Segmen market lu kayak apa gitu ya. Oke. Nah terus jadi makanan minuman seperti apa yang mesti lu jual dengan price range, lalu service. Kalau gue lebih banyak di service sih. Kalau ke produk, gue punya partner-partner yang untuk kayak bar consultant, barista consultant, terus kitchen and creating menu consultant. Nah itu mereka punya ahlinya semua, bukan Peggy yang ngerjain semua. Kalau gue anak service, ya untuk F&B service-nya, nah itu gue yang akan create sequence of service sampai ke SOP dan measurement-nya tuh seperti apa gitu. Oke, kalau jadi kayak nentuin makanannya apa juga lo yang bilang, lo mestinya kayak pasta nih Italian. Gue suggest. Nah itu biasanya kan ada expertnya ya, product consultant tuh pasti ada expertnya lagi. Oh ya itu kalau maksudnya mau bikin pastanya kayak apa, itu akan ada orang lain lagi. Tapi lo yang menentukan depannya artinya gitu kan. Lo kayak cocoknya giving suggestion. Giving suggestion. Karena gini, kebanyakan klien gue tuh datang, taunya kan gue orang service ya. Jadi mereka biasanya tuh sudah tahu pengen jualan apa, sudah ada tempat gitu ya. Hanya mereka minta gue create untuk service-nya nih, sequence of service-nya. Nah, sebenarnya sih gue akan lebih bahagia lagi kalau orang masih dari konsep ya. Ada 1-2 yang dari konsep udah diskusi, wah itu enak banget. Karena orang produk, orang service tuh mesti ngomong bareng. Kita orang service sering terjebaknya sudah dibuat, sudah ada tempatnya, sudah pokoknya tempat secara bangunan ya udah jadi, bahkan interiornya udah jadi, orangnya baru kita mau bikin apa ya gitu. Terus nanti produknya udah create, baru mikirin ini servisnya gimana ya. Udah nentuin banyak banget deh yang kita kenapa baru dilibatkannya belakangan gitu, karena udah sering banget tuh piring sama meja nggak matching. Maksudnya piringnya sekarang kan seneng banget ya piring yang bagus-bagus tuh, yang keren-keren gitu. Tapi mejanya cuma segini. Padahal konsep makan lu maunya Chinese restaurant gitu ya, sharing gitu. Tapi ini meja gue mahal loh. Bukan masalah mahalnya, Bo. Bukan masalah mahalnya nih. Ini yang gue suka, bukan berantem sih ya, gue suka. Kenapa sih mendesain tuh kagak mikirin servisnya gitu. Nggak mikirin tamunya yang paling penting ya. Kayak lu tuh bikin konsepnya tuh kayak approximately tuh tamu akan spend di tempat lu tuh berapa lama sih? Ya, kalau fast food ya udah bangkunya justru lu bikin setidak nyaman mungkin. Bukan nggak nyaman mungkin ya, maksudnya yang biasa aja. Jadi orang kan cuma datang duduk makan selesai. Tapi begitu lu konsepnya kafe, apalagi lu mau nangkep orang-orang kerja, itu kan lu mesti bikin bangku yang nyaman, meja dengan tinggi yang sesuai. Ya, kalau lu mau bikin yang buat lounge, ya berarti sofa lu yang mesti enak dong. Orang pasti akan duduk di situ 1,5 jam, 2 jam, bahkan bisa sampai 3 jam untuk di situ. Seberapa nyamannya duduk di situ, seberapa jauhnya dengan mejanya. Lalu mejanya enak nggak buat ditaruh macam-macam, ada makanan, snack dan lain-lain. Kalau lu jualan hot plate, ini lu table lu kuat nggak sama panas? Ya, karena udah dibikin nih, lu bilang meja mahal, bagus ya, tapi ternyata servisnya pakai clay pot. Pakai apa segala macam tanpa alas, akhirnya meja mahal lu ini rusak, gosong. Ya, akan ada bercak-bercak. Atau meja udah mahal-mahal begini nggak pakai coaster, atau coasternya salah desain, coasternya tidak membantu. Ya, coaster zaman sekarang buat gue kagak bantu, lu cuma cakep doang. Artinya lu mikirin sampai perintilan kayak gitu juga? Yes. Kalau itu artinya itu termasuk servis apa? Termasuk, karena yang jagain kan orang servis. Lu cuma ngasih tahu doang ya, lu salah lo, material lo jangan begini, makanannya begini soalnya gitu ya. Iya. Tapi seringkali kita udah terlambat. Itu yang bikin gue gemes. Kemarin baru pulang dari Semarang aja, gue kemarin keliling untuk ngelihat 8 bukan restoran lah ya, campur aduk. Jadi ada karaoke, ada klub, ada restorannya, different type of restoran, ada bottle shop gitu ya. Kebanyakan owner F&B itu tidak punya latar belakang F&B. Terus kalau mendesain, gue suka paling sebel tuh kalau dapet arsitek dan interior designer yang nggak paham F&B. It's all about aesthetic doang gitu ya. Mesti keren, mesti estetikanya mesti keren, tapi nggak mikirin orang servisnya. Ini mungkin nggak sih gitu ya?
untuk serving seperti ini lu safety nggak? Kan mesti mikirin safety. Safety itu kan bukan cuma kebakaran, accident, tapi lantai lu ini licin nggak? Jenis makanan lu apa? Kalau jenis makanan lu ada banyak berlemak or apapun itu, lu mesti pikirin semuanya kan, surface-nya dan segala macam. Nah itu banyak banget tuh nggak dipikirin. Jadi gue kebanyakan jadi kayak musuh banyak pihak gitu ya. Begitu gue datang tuh musuhnya desainer tepatnya. Iyalah ya. Tapi kadang gini, karena desain udah jadi, desainer kan udah selesai kerjaannya, udah goodbye. Gue suka kesian sama owner. Dan buat gue ini para desainer tuh nggak mikirin ya, kalau tidak sesuai fungsi itu pasti akan diubah bentuknya. Akhirnya desain yang dia tadinya udah cakep, ya, tahu-tahu diubah dengan jadi kok aneh ya. Oh iya sebenarnya ini nggak begini, tapi karena kurang fungsional jadi temboknya kita bolongin, pintunya kita gedein atau diganti, yang akhirnya malah merusak desainnya dia. Kejadian beberapa waktu lalu gitu ya di Medan, yang nggak mikir wah keren banget tempatnya, barnya keren banget gitu, tapi gue naruh gelas di mana? Kalau nyuci barang kotor, gelas kotor ditaruh di mana? Kalau udah dicuci ditaruh di mana? Akhirnya menumpuk gelas dengan ya space yang seada-adanya, dilihat jadi nggak cakep lagi. Sayang, buat gue sayang. Maksudnya orang desain mestinya ngobrol dari awal dong. Gimana Bapak desain? Oke, jadi saya udah pensiun mendesain. Makanya sekarang ini biasanya tuh desainer sebelum lo datang ngacak-ngacak desain ya, mereka foto dulu sama gua. Difoto sesuai desain cakep. Belum diacak-acak sama gua ya. Pokoknya udah foto beres bisa jualan baru lo boleh bongkar gitu kan. Okay. Ya, jadi artinya kalau seorang desainer itu sebaiknya dia mesti ngerti flow F&B artinya. Yes. Paling enggak mungkin kalau nggak ngerti nanya. Ya tapi kan kadang-kadang dia nanya ke owner, lu bilang ownernya aja juga nggak punya background F&B. Yang ditanyain juga kagak tahu. Betul, owner ini suka kalau urusan desain kesannya tuh nggak ada urusannya sama timnya dia gitu. Seharusnya diajak ngobrol. Banyak sekali kayak operational manager itu nggak dilibatkan karena ownernya cuman mikirin oh yang penting cantik, yang penting ini ya. Bukan cuman F&B loh, gue juga pegang spa. Bangkunya cakep banget, bangkunya keren banget. Pokoknya kalau difoto sama lu cakep gitu ya tampilannya. Tapi dia lupa di mana orang pedicure tuh posisinya kayak gimana sih, dan dia harus stay diam. Ya kan nggak boleh dikit-dikit goyang-goyang kan. Kalau lagi pedicure, lagi manicure gitu, dia harus duduk stay diam. Dan itu nggak nyaman buat di punggung belakangnya. Orang jadinya kan nggak enak gitu, gelisah. Nah, ini kan berarti waktu pemilihan kursi itu, bangku itu, sofa lah ya, itu nggak dites gitu, nggak dicobain-coba duduk 1 jam. Mani-pedi itu kan bisa 1 jam, 1,5 jam gitu. Artinya abis itu dia bisa nambahin servis pijat karena abis duduk pegel kan. Ada servis pijat. Nah, itu sebenarnya bisnis itu. Ternyata direncanakan ya. Ya, jadi yang hal seperti itu kadang bikin sesuatu kembali kayak di spa ya, dibikin buat naruh berusaha menjadi fungsional gitu ya, tapi di create-nya biar cakep, tapi nggak mikirin bahwa tamunya, customernya itu punya berbagai bentuk kan. Begitu dia yang besar itu jadi nggak fungsional lagi, jadi oglak gitu ya, nggak bisa diposisikan. Itu sih, jadi kurang ngobrol aja sih yo. Ya kurang ngobrol dan kurang pengalaman juga pasti. Mungkin biasanya tuh the first business yang begitu kali ya, ngetes, bikin, coba, ya kan dia sendiri kan nggak ada background itu, dan saja baru tahu kan kurang-kurangnya apa nih, salah nih. Ya kalau first business, kalau abis gitu dia hanya copy paste, misalkan satu kali dia buka Italian restoran terus dia copy paste, nah itu bisa, dia akan belajar. Tapi sering kali kan orang nggak buka yang sama ya. Oh, buka yang kedua lain lagi. Yang kedua lain lagi gitu. Dari udah jago nih coffee shop, begitu dia buka cafe, padahal tipis ya, cuman coffee shop sama cafe, itu beda. Yang di Medan yang gue acak-acak udah jagoannya coffee shop loh. Di Indonesia udah punya banyak coffee shop. Begitu dia buka cafe, dia masih pikirannya konsepnya kayak coffee shop. Padahal dia udah cafe. Kalau coffee shop kan jual makanan kan cuman goreng-goreng, snack-snack aja. Kitchen lu kecil bisa. Begitu lu udah punya menu proper
yang lengkap, ya kan size kitchennya akan berubah. Barang yang masuk di situ akan berubah. Lalu juga bukan cuman size-nya aja ya, tapi kayak suhu, exhaust-nya akan ada berapa. Kalau lu punya makanan kayak yang nasi goreng, kalau yang nasi goreng proper kayak kita Indonesia kan wok, itu udah makan tempat. Ya, kan woknya bukan kayak cuma tukang nasi goreng ngegas gitu doang. Kalau restoran punya space-nya sendiri yang hal-hal seperti itu gitu. Jadi gue tuh banyak banget dapat curhatan bukan cuma dari tim service tapi dari tim production pada saat mereka dihadirkan tapi udah jadi. Lu muat-muatin deh gimana caranya. Bahkan kayak jalur gas dan segala macam itu kan mesti dipikirin secara tekniknya. Jadi kalau misalnya orang mau buka, ya katakan F&B lah, restoran gitu ya, yang the first thing yang mesti mereka kontak dulu siapa nih? Apakah ya pasti kan mereka udah punya tempat lah ya, udah punya tempat kan pasti kan desainer pasti kan, biasanya begitu. Nah, mestinya penempatan tim service ini ada di mana? Barengan sama desainer itu? Yang paling penting adalah orang produksi dulu. Dulu. Kitchen, jadi orang kitchen sama bar. Ya, kitchen dan bar. Gue nggak jualan alkohol ya, tapi lo akan punya tempat production minuman kan. Gitu. Karena mereka yang banyak sekali punya barang, ya, yang harus di fit in sesuai, harus fungsional maksudnya. Mereka harus fungsional. Ya, kalau di kitchen nanti mestinya orang kitchen yang akan layout. Ya, gue mau ininya di sini karena mereka kan punya sequence of service-nya, mereka punya alur kerjanya. Preparation harus di mana, ini di mana, ini di mana. Yang lalu gue juga dapatkan aneh karena nggak ada space-nya lagi, mereka taruh kulkas itu justru di area finishing food. Ada satu kulkasnya ngambil barang mentah, jadi itu cross. Ya, kalau di food kan ada, kita bilangnya kan ada hygiene-nya ya. Kalau barang sudah jadi lu ketemu sama barang mentah lagi itu udah bisa contaminated lagi gitu. Jadi hal yang seperti itu. Jadi yang pertama adalah produknya dulu. Kembali lu mau jualan apa kan akan pengaruh dengan interior juga kan. Betul. Ya lu mau temanya Jepang ya masa desainnya berbeda gitu. Jadi produk dulu mau jualannya apa, konsep dulu. Nah, ketemu deh sama tim produk itu yang paling penting untuk ngobrol sama arsitek kontraktor. Ya, kalau tim produksi kan dia nggak tahu kan kebutuhan dia kerjanya biasanya gimana. Betul. Ya kan lalu kan mereka mendesain. Tapi kan belum tentu tim produksi ngerti cara membreakdown flow mereka. Kalau produksi untuk flow produksi mereka pasti bisa. Ya mereka cuma bilang maksudnya gini, gue ngambil bahan baku, terus gue motong-motong, terus gue cuci, terus gue masak misalnya gitu kan. Biasanya kan cuma mereka ngerti sesimpel itu, tapi kalau dituangkan ke dalam diagram, katakanlah diagram nih, kalau gitu lu jalan dari sini, artinya lu jalannya posisinya harus di sini ya, supaya nggak nabrak-nabrak ya. Belum tentu mereka bisa kan. Kalau level chef bisa. Oh, kalau chef bisa. Yes. Kan atau kalau lo hire consultant ya. Ya kalau dia nggak bisa pecat aja sih. Ya tapi sekarang kalau chefnya bisa, lo nggak bisa masuk dong. Lo posisi lo di mana? Kalau misalnya chef. Gue harus abis production. Karena kita service ini adalah kita kan kita serving the product to the customer. Jadi produknya dulu. Oh, karena produksi dia bikin produknya nih. Iya, udah kan dia nentuin menunya mau kayak apa, jualannya apa aja. Artinya lu di luar kitchen? Gue di luar kitchen. Oh gitu, jadi setelah barang keluar dari kitchen, di-serve nih, ini makanannya ya. Nah dari situlah lu. Yes, dari bar keluar, nah itu baru kita bilangnya service kan. Oh oke. Nah, kalau nanti orang service akan lebih concernnya memang kalau interior ya, itu akan lebih banyak concern sama kita service. Kayak makanya ukuran meja. Ya. Tapi kan itu balik lagi kita kan nanyanya mau produksi. Lu mau jualannya apa sih? Ya. Penyajiannya kurang lebih seperti apa? Oke. Sekarang banyak yang restoran kayaknya lagi happening ya, artisan pizza kayak gitu ya. Kan orang kan rata-rata ya pizza kan sharing. Plus abis pizza kan nggak mungkin pizza doang, pasti dia akan pesen yang lain-lainnya.
gitu ya. Dengan ukuran meja yang tidak memadai, akhirnya kita orang servis yang bingung ini mau ditaruh di mana. Kalau udah pizza udah pasti ada masing-masing share plate lagi. Ya belum minum, belum dan segala macam meja. Ini mau ditaruh di mana? Meja 2 aja. Kalau lu jualan pizza, meja ini nih kecil. Iya, nggak muat. Satu pizza large aja udah segini. Iya. Terus sharing plate, belum nih minum kita. Minum, side-nya, dan pizza nggak mungkin bread, ya kan? Iya. Ada salad, ada garlic bread, ada apa? Nah ini yang nggak dipikirin. Tuh. Dengan cuman oh ya cantik nih, keren nih, kelihatannya mahal nih, berkelas dan lain-lain. Iya, tapi habis gitu apa? Nah, dan gue biasanya kalau jadinya ke depan gue akan, kalau gue dilibatkan ya dalam pemilihan atau penentuan, gue bilang materialnya balik lagi ya, bukan cuma bentuk tapi ini materialnya mesti yang suit gitu ya, yang cocok dengan produk-produk yang dijualnya, lalu tipe servisnya seperti apa gitu Pak. Nah lalu kalau misalnya untuk segi ininya kan servis artinya bagaimana experience tamu dari masuk ke restoran sampai dia check out lagi, itu gimana? Lu bantuin juga? Itu kekuasaan gue. Oh, itu kekuasaan lo. Oh gitu. Nah, kayak paling jago di situ nih kayaknya. Yes. Bahkan bukan dari masuk ke dalam, dari parkiran pun gue pikirin. Oke, gimana tuh dari parkiran? Ya kayak mereka masuk kayak in and out-nya tuh seperti apa? Ya, nyamannya. Lalu parkirannya kan juga mesti proper ya. Untuk di situ. Jadi memang pokoknya dari arrival-nya mereka untuk masuk, buka pintu, apakah ada greeter, ini kembali beda-beda tipe restoran ya. Parkiran gua aman nggak? Parkiran lo agak ribet sih. Waduh, kenapa nih? Ayo, kenapa nih? Biar arsiteknya nonton. Arsiteknya biar nonton. Ya, nggak ribet sih. Ini aman, terkendali, ya pohon nggak bisa diapa-apain ya, jangan ditebang juga pohon untuk ininya. Untuk masuk, jalur masuknya biar tamu tuh nyaman ya dari depan. Ini bakal kayak ada restoran tuh yang akan ramai sekali ya. Jadi lu nyiapin nggak untuk orang yang walk in lalu waiting list, ada area tunggu nggak, area tunggunya nyaman kah? Ya. Terus kalau yang masuk alur masuknya tuh seperti apa? Kalau gue memang lebih concern ke people-nya ya, tapi kan ini kan berarti akan ada tergantung dari interiornya juga. Situ. Ya, sampai kecolokan-colokan gue urusin Pak. Oh, padahal itu sebenarnya ranah interior ya colokan ya. Iya. Tugas lu biasanya nambahin colokan apa ngurangin colokan? Enggak, gue biasanya lebih kalau restoran belum jadi nih ya, gue akan selalu nanya, lu punya berapa banyak colokan yang langsung bisa diakses sama meja. Buat tamu maksudnya? Buat tamu, ya. Kalau sama tipe restorannya, kalau kayak kafe udah pasti orang tuh kerja di situ ya kan, ngecas HP. Coba deh sekarang kalau ke restoran gitu ya, itu orang kan nanya mau duduknya non smoking atau smoking? Pasti yang dijawab adalah yang deket colokan aja Mbak. Oh sekarang gitu ya? Iya. Ya, dikasih menu, belum buka menu, baru ditanya mau langsung pesan atau ditunggu dulu, password wifi-nya apa? Ya. Nah itu kan kita kan dari pemikiran customer dong. Oh berarti sekarang colokan itu jadi penting, jadi matter buat customer. Kalau misal kita tidak menyediakan kayak kemarin baru nih klub, ya klub pasannya dia colokan. Ya ngapain? Iya kan, ngapain? Tapi ternyata jadi kebutuhan di mana orang nitip ngecas. Nitip ngecas handphone? Iya HP. Jadinya di kasir di bar itu banyak banget. Padahal kan itu nggak ada safety-nya sama sekali. Ya, tapi kan pemikirannya sebenarnya kenapa orang nggak mau taruh colokan, karena orang nggak mau customer duduk lama nongkrong di situ, sebenarnya gitu kan? Bisa jadi. Ya itu kembali konsepnya kan. Kalau memang lu mau nangkep marketnya justru orang yang duduk lama kerja, berarti lu harus provide colokannya. Iya, tapi kalau kita nggak mau, kita nggak pasangin colokan. Tapi jadi nitip ngecas HP di counter, salah juga dong. Ya, kalau kita bilang nggak boleh, orang pasti masa nggak boleh sih, gini aja dadah. Nah, kemarin akhirnya solusinya adalah ya lu mesti bikin rak colokan. Oh jadi ada kayak itu ya, kayak kotak isi 9 gitu ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ini atau kalau lu ribet ya itu kan nanti mesti ada yang ngunci, mesti ada yang apa segala macam. Jadi lu bikin aja di sisi bar lu, salah satu sisi bar lu bikin tuh ada yang memang buat colokan. Tapi kan orang kan jadi oh ya nggak ditinggal lama gitu. Ya lu tungguin aja ya, cuman sekedar ngisi doang kan. Jadi ada area buat
ngecas, chargingnya. Udah kayak area Gojek nih, area ngecas gitu jadinya ada area ngecas gitu. Untuk kalau emang emergency naruh area cas. Karena gimana pun juga kan kita servis ini kan berusaha memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan dari setiap tamu kita kan. Ya. Dan tamu evolving, sekarang kebutuhannya jadi berubah. Ya. Hidup matinya HP sekarang jadi hidup matinya orang itu kan. Betul. Ya, begitu HP itu mati, wah udah. Ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bayar, nggak bisa pulang. Iya. Sesederhana, gue lagi di tempat yang hype nih, gue nggak bisa posting, itu kan udah derita banget. Jadi makanya, jadi ini ya perlu ya. Tapi nggak mau beli power bank ya dia. Kan tebel, susah dong kalau cewek-cewek bawa udah tas cantik-cantik bawa power bank nggak glamorous ya, nggak glam gitu ya. Nah ini dia kan yang pemenuhan harapan ini kan beban servis ya. Nah, ini yang kita perlu supportnya, interiornya. Kadang interior aja menghalangi servis gitu ya. Kayak station, udah cakep banget nih, terus kita taruh stationnya di mana? Disediain kadang, udah disiapin station. Kok ya stationnya kayak begitu gitu. Padahal kan station F&B ya mesti ada raknya, lemari yang mesti naruh segala barang, and then facingnya kemana itu kan sangat menentukan. Belum lagi jalur kabel. Yang terakhir kita ngomong, gue komplain soal nih kabel melanglang kemana-mana gitu. Berarti nggak dipikirin dong bahwa counter ini akan ada kasir, dan itu seharusnya ada lobang untuk kabel-kabel yang bukan keluar, dan kabel-kabel itu ngadepnya ke customer lagi. Customernya ini kan level kemarin kita cafe lah ya, coffee shop cafe, yang datang kalau ada bawa anaknya, anak kecilnya iseng langsung cetrak cabut, what's going on. Jadi fungsi lawan estetika ya. Iya, of course, function harus estetika gitu kan, mau menangin mana. Betul. Sebenarnya bisa dimenangin lah dua-duanya asal diomongin dari awal. Betul. Tapi kadang-kadang itu kan tidak terjadi di awal. Bukan kadang-kadang, sering tidak terjadi. Sering kali tidak terjadi, dan sangat disayangkan. Justru gue tuh sayang, gue bukan jadi sebel sama para desainer gitu ya. Tapi karena nggak diomongin, malah desainnya dia yang sudah bagus itu dirusak, diubah demi function. Karena kalau begitu running restoran itu, yang ngejalanin, gue lah ya bilangnya, I don't care about the aesthetic lagi gitu. Yang penting efektivitas, efisiensi, dan yang apalagi ya customer. Kalau kita mengutamakan yang penting customer, itu akan jadi berubah. Tapi at the end of the day yang punya final say sebenarnya si owner ya. Si owner mau menangin orang servis, apa mau menangin orang desain, udah gitu aja kan. Ya lu putusin, lu mau mana. Betul. Kalau mau menangin dua-duanya, yang dari awal semuanya dilibatkan untuk ngobrol. Lalu kalau misalnya tim-timnya, apakah cara mereka berbicara, welcome orangnya, sampai how dia serve the client, itu semua lu kerjain juga? Iya. Justru itu awal muasalnya gue. Jadi kan gue memang berangkatnya dari training dulu ya. Dari training, gue training teman-teman untuk service excellence. Gue sih lebih ke mindsetnya ya. Karena percuma kalau lu ngajarin hard skillnya doang ya, tapi tanpa lu kasih tahu kenapa harus melakukan itu. Mindsetnya. Yang mindset yang paling utama adalah pada saat teman-teman service nih, karena katanya pelayan gitu ya, server gitu, mereka punya mindset bahwa sorry to say, gue ini babu. Ya udah, lu nggak. Which is good or not? Not good kan? Not good. Dimana lu akan punya lu nggak akan bisa paham customer lu tuh maunya apa. Karena lu memposisikan diri lu terlalu jauh di bawah. Customer adalah raja, lu babu. Nah, kerjaan gue adalah merubah mindset untuk lu nggak di situ. Harusnya memposisikan diri sebagai apa? Betul, tamu adalah raja. Tapi ingat kata pertamanya, mereka tamu, berarti lu adalah tuan rumah. Ya. Kalau tuan rumah, lu tetap melayani kok. Kita kalau ada tamu juga kita ngelayanin kan. Tapi bukan es babu gitu. Gue tuan rumah, gue punya harga diri, gue punya hak. Ini rumah gue. Ya, dari situ kalau mereka yang ngejar naik level gitu ya, mereka kan bisa berpikir
mengenai oke, kalau nih si raja atau si tamu datang ya makan nasi goreng, itu dia pengennya apa sih? Ya. Kalau cuman mikirin diri sendiri, gue mana mau bayar nasi goreng 150.000, 15.000 aja gue udah teriak kok. Ya mindset lu nasi goreng 15.000, tapi lu masih bisa ngejar untuk di nasi goreng 150.000. Nyaman itu jadi berubah kan? Ya. Ya, nah itu yang jadi gue kebanyakan trainingnya adalah mindsetnya. Termasuk para leader, karena sebenarnya yang hard skill seharusnya ngajarin tadi greeting, senyum, sapa, salam, bagaimana sih taking order dan lainnya, ya harusnya leadernya dong. Betul. Ya, operational manager, restoran manajernya. Nah, yang gue training itu para leadernya. Bagaimana mereka bisa jadi leader yang kompeten dan leader yang mampu untuk kontrol situasi dan kondisi, kontrol timnya. Di F&B ini penting karena kebanyakan leader-leader di F&B mereka berangkat dari posisi yang paling bawah. Jarang banget, walaupun misalkan ya kayak gue lulusan hotel management ya, terus gue masuk di restoran nih ngelamar jadi manajer, nggak bakal ada yang mau ambil. Kenapa ya? Nggak akan bisa, karena lu memang kalau di F&B lu harus ngambil tuh tracknya dari bawah, lu mesti paham banget. Tapi kalau lu udah manajer di restoran lain mah bisa dong. Bisa. Lu bisa lompat. Nah, tapi untuk lu bisa ada di level manajer, lu pasti harus ngerasain dulu jadi server, baru lu naik jadi kapten, jadi supervisor. Lu nggak bisa lompat ya kecuali lu anaknya yang punya restoran ya. Tapi itu gue setuju sih, karena kalau kita nggak pernah ngerasain dari bawah, kita nggak tahu flow-nya kayak apa. Betul. Kesusahannya yang di bawah tuh apa nggak tahu kan. Betul. Cuma ngeliatnya di atas doang gitu. Dan kalau yang langsung berhadapan dengan customer, pengalaman yang harus banget mereka lewati adalah berbagai jenis komplainnya kan. Nah, sedangkan lu di level manager atau supervisor aja, lu kan udah harus jadi sumber solusi. Kalau lu nggak pernah ngalamin tamu, kan aneh-aneh ya. Ya lu nggak akan bisa kasih solusi. Tapi kalau lu start dari bawah ya untuk naik ke atas, nah lu udah ngalamin tuh segala 1001 cerita dan lain-lain. Nah tapi itu positifnya ya. Jadi secara hard skill, secara proses, leader-leader di F&B ini jago. Tapi yang susah adalah leadershipnya. Dengan latar belakang pendidikan biasanya. Ya rata-rata tuh mereka latar belakang pendidikannya SMK. Untuk naik perlahan. Ada lah yang akademi gitu ya. Perlahan untuk naik gitu. Ada yang bahkan udah bisa jadi supervisor atau manajer padahal cuma lulusan SMP. Cuman dia udah lama banget ada di F&B, ada udah belasan tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Nah mereka jadi manajer nih. Cuman dengan pola pikirnya kan masih belum di situ. Managerial skillnya mereka nggak tahu, lalu problem solvingnya bukan cuman komplain ya, tapi internalnya gimana, how to lead dan lain-lain sih. Jadi memang kita tuh di paradigm mainnya di mindset, sesuai nama ya, paradigma ya. Jadi kita mainnya di mindset. Kalau mindsetnya udah bener, daily day-nya pasti akan lebih mudah. Gitu. Nah termasuk memang tadi pertanyaan lu untuk masalah service-nya, dari hospitality-nya, attentivity-nya itu kita juga ngajarin sih. Gitu. Jadi artinya yang lu training tadi kan cuma leadernya doang kan? Atau sama timnya juga yang lu? Tergantung mereka maunya di mana ya levelnya. Ada yang service mereka udah baik-baik aja, cuma leadernya aja nih perlu diperkuat, ya udah leadernya aja. Tapi kalau take everything lah, kita mesti bebenah semua nih ya. Kita mau naik level atau kita udah baik, tapi kita tuh mau naik level. Jadi dihajar semuanya, ya gue akan training semuanya. Jadi leadernya gue ajarin untuk leadership, gue coaching leadership. Timnya secara outletnya itu juga akan gue mentor gitu untuk mereka setia sama sequence of service. Biasanya sequence of service-nya gue benerin dulu. Ya disesuaikan yang customer centric gitu. Banyak bikin sequence of service cuman ya udah yang penting menyajikan, enggak. Kan kita harus tadi customer centric dari masuk mau seperti apa pelayanannya dan lain-lain. If you're a family restoran gitu, think about the children, think about the elder dan macam-macam. Nah itu tim gue akan ada yang training mereka untuk memastikan mereka pakai sequence of service yang baru. Tadi gue ada yang lupa, kalau misalnya di dalam F&B itu kan problemnya suka ada bocor bahan baku ya, hilang gitu. Oh iya. Ya itu apakah ranah lo juga untuk mencegah itu? Enggak.
Tapi biasanya karena I'll be around gitu, gue akan kasih masukan. Lu bocornya di sini deh. Soalnya itu orang produksi ya soal itu jatuhnya ya. Ya. Tapi di servis tuh juga bisa ini loh. Bisa kalau kopi kan di luar kan kopi kan ranah lo dong. Karena kan kayak meja kopi kan di luar dapur. Tapi kan production. Biasanya gue enggak. Gue cuman kasih saran. Kalau gue lihat lu bocornya di sini nih, gue bisa kasih saran. Ya, itu biasanya kebocoran yang dari servis gue pasti akan bisa kasih masukan. Ya, contoh, wah food cost jadi agak gede nih ya. Kenapa nih? Oh karena lu setiap kali serving langsung lu tuangin ada saus tomat sama sambal. Oke, belum tentu semua orang pakai. Ya. Lebih baik lu tanya, lu mau saus tomat? Apakah perlu saus tomat sambal? Mungkin Pak. Oh sambal aja deh. Oh ya udah berarti kan lu saving di saus tomatnya, nggak lu buang. Itu kan balik. Oh di servis jangan langsung disajin, tanya dulu. Oke. Do you need? Ya kalau enggak ya nggak usah. Kalau dari servis tuh seperti itu. Par stok kita bilangnya ya, tusuk gigi, napkins dan lain-lain lah ya dari situ. Tapi kalau production itu bukan ranah gue karena it's really complicated sih, terutama kitchen. Sampai kulit bawang aja itu seharusnya lu timbang. Ya. Lu beli bawang 1 kilo, yang bisa dipakai kan nggak 1 kilo. Betul. Ada kulitnya. Nah itu kan yang jadi waste. Ikan whole, lu fillet, sampahnya itu kan daging, steak kalau lu beli gelondongan lu portioning sendiri, trimmingnya, cuttingnya itu kan jadi waste. Itu sih juga. Kitchen consultant ya? Yes. Lain ya itu makanya. Yes, karena itu akan berdampak jauh sekali sampai lu ke pemilihan supplier. Ya lu kalau beli daging banyakan lemak sama ototnya kan lu jadi rugi, kiloannya jadi turun. Ya, oh ya supplier ini nih datang tuh udah di trimming. Jadi sekilonya udah sekilo bersih gitu. Ya lebih mahal dikit tapi kalau lu kalkulasi by cost, oh ternyata dia walaupun harganya lebih mahal tapi buat kita lebih aman. Gitu. Oke. Ya itu it's a different thing lagi ya. Different thing lagi itu, makanya kitchen itu matematikanya mesti jago deh. Ya, itu karena hitungannya wow banget. Bar juga begitu sama. Bar lebih riskan. Karena dia liquid kan, ya, kehilangan liquid itu lebih banyak gitu. Kayak apalagi kalau yang real bar gitu ya, alkohol itu lu mixing dan apa kan spillnya itu kan lu mesti ada rasionya. Lu nuang shot langsung seret dituang itu kan ada spillnya, lu mesti hitung gitu. Berapa banyak spillnya. Nah kalau misalnya komunikasi nih, misalnya ada klien komplain lah. Klien komplain nggak semua komplainan dia benar kan, ada yang komplainan ngeyel kan. Yes. Ya itu apakah lu yang ngajarin cara jawabnya? Iya dong, responsifnya dong. Bagaimana lu merespon? Contoh serunya dong, apa contoh serunya? Hujan dia komplain. Hujan? Nggak penting ya. Aduh tiap kali saya kesini nih hujan deh. Kan nggak ada urusannya ya sama kita ya. Tapi kan kita nggak bisa yang ada urusannya kali Bu sama kita. Iya, diam aja. Enggak dong. Wah kalau hujan tuh Bu, setahu saya tuh berkah Bu. Berarti tiap kali Ibu kesini Ibu bawa berkah buat kita. Makasih ya Bu. Stop komplainnya. Ya. Kalau nggak jawab salah? Salah. Cuman disenyumin doang. Iya kalau gue diemin, ini bukan urusan gue gitu kan. Dong, kan kita hospitality kan mesti dibalik dari yang negatif mesti jadi positif. Dia dari komplain, dia ceritanya kan dia bete nih hujan mulu. Reframing artinya ya. Yes, kita bilang, wah yang saya tahu Bu, hujan itu kan bawa berkat Bu. Wah kalau tiap kali Ibu kesini hujan berarti Ibu bawa berkat banyak buat kita ya Bu. Thank you banget Bu. Ingetin ya kalau saya motret hujan tuh jangan marah-marah, makanya hujan tuh berkah. Pakai payung romantis gitu kan. Iya kan. Selama gini, kalau kita tahu bukan cuma buat si ibu ini doang berarti ya, tapi kan berarti oh ternyata hujan itu kalau di tempat kita nggak enak ya, kayak parkir nih kebuka banget nih ya kalau studio lu ya. Yo ya. Oh berarti kan yang di depan yang nungguin apa tukang parkirnya mesti siap payung dong. Iya. Kalau ada yang datang ya kan mesti dipayungin gitu. Biar oh ya itu act of service-nya kita ya.
untuk seperti itu. Jadi hal-hal ya emang kalau yang namanya komplain, kalau gue ngajarin dari 100% komplain yang bisa kita kendalikan itu hanya 80%. Ya karena 80%-nya itu tergantung dari sequence of service. Orang rata-rata pasti akan komplain adalah timing, kualitas, kuantitas, ya proses. Itu kan itu di dalam kendali kita. Sequence of service-nya kita, the way we serve. Tapi yang 20%-nya yang kayak tadi nggak ada hubungannya atau berdasarkan selera. Asin nih. Iya, repot ya. Belum tentu. Ya, maksudnya menurut dia keasinan. Menurut dia keasinan, ini makanan keasinan gitu. Kepedesan padahal udah dibilangin udah judul makanannya ayam goreng mercon gitu ya. Udah dibilang gitu tapi masih kekeh. Padahal kita kalau udah bilang, "Ibu, ini sesuai namanya, ini pedes banget loh ya." Saya bisa kok, saya jagoan pedes. Begitu datang, ini gila nih yang bikin ini mah nggak bisa dimakan. Oke, terus gimana? Untuk kalau kita nggak bisa dimakan ya kita kan tanya apa? Ini pedesnya mampus. Nah kita mesti bisa nyautin. Untuk kan mercon Bu, biar meledak-ledak di dalam mulut. Oke, ya maksudnya kalau dia tetap komplain, maksudnya gue mau ganti, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, karena kita udah kasih tahu di awal. Dan udah sesuai judulnya gitu. Tapi kalau keasinan, kemanisan, minuman ya, kita pasti akan cek dulu. Kunci dari hospitality adalah apologize for your inconvenience. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda. Atau kalau rasa, mohon maaf Bu, mohon maaf ya Pak ya kalau tidak kurang sesuai dengan selera Bapak. Saya pastikan dulu ya. Bawa dulu. Pasti. Barnya benarkah kemanisan? Ya, di kitchen tentu akan tes dulu. Kalau emang benar kesalahannya di proses kita, ganti. Karena di kitchen punya standar dia pokoknya segini ya. Ini benar nggak sesuai standar kita gitu ya. Kalau ternyata iya nih. Asin ya. Kalau nggak ngaduknya nggak rata, bisa jadi gitu kan. Udah kok ingredient sesuai standar tapi ternyata pas ngaduknya nggak rata. Tapi kalau misalnya udah dibawa ke dapur nih, cobain. Terus kan ini mah sesuai standar kita. Balikin lagi? Enggak, kita biasanya ngambil sampling. Ngambil sampling, ini kayak nggak bawa semua dong? Nggak dibawa, di sampling. Ya, tapi kalau minuman kan ya costnya nggak besar ya. Kalau kita bawa, kalaupun dia kita udah bener nih, ya kita ganti baru. Diganti baru, tapi dijelaskan bukan berarti lu bener ya bahwa itu kemanisan. Ya, Bu untuk minuman A ini kita sudah bikinnya sesuai standar. Mungkin memang kurang cocok dengan selera Ibu. Kami ganti ya Bu, gulanya dipisah. Terus suka-suka lo dah ya gitu kan. Kan solusi. Jadi nggak bisa Bu, udah standar gitu. Makanya sebenarnya sekarang dikasih gula terpisah tuh sebenarnya untuk menghindari itu. Betul. Jangan komplain kemanisan atau kurang manis nih, terus sesuai lo gitu ya. Gulanya udah dipisah. Kalau lo kemanisan juga ya lu nya aja yang bego masukinnya. Terus sekarang kalau misalnya makanan nih, dia makan, terus terakhir dia komplain, dia bilang, ini ada rambutnya nih gitu. Nah itu gimana? Tuh kan kayak belum tentu benar-benar rambutnya ada di dalam dari awal. Betul. Bisa juga dia mau minta makanan baru gitu kan. Kalau dia baru makan, aturan ini ya, kalau gua ngajarin ya, aturannya sampai setengah, kita ganti baru. Kita akan keluarin yang baru. Nggak mau digratisin, nggak akan. Tetap bayar, kita ganti yang baru. Gitu. Ya, tapi kalau udah lewat dari setengah, ya minta maaf pasti akan tentu minta maaf. Tapi kita akan tawarkan kalau dia mau diganti yang baru. Kalau dia bilang ya udah deh dibungkus aja nggak bisa. Kan saya udah keburu kenyang. Oke kalau gitu Bu kita kasih complimentary dessert ya. Scoop of ice cream, slice cake. Ya. Itu untuk menghindari orang yang memanfaatkan situasi maksudnya. Betul. Udah mau habis dulu soalnya ya. Ya. Karena kan dia udah lebih dari setengah. Ya masa baru ketemu. Tapi kan ada possibility-nya. Kembali sih ya kan tergantung tipe makanannya ya. Kalau memang kayak burger ya kan emang nggak kelihatan. Ya ada memang in your last bite gitu ya baru kelihatan. Suwe gitu kan. Nah iya kan. Dan apalagi kayak burger, kan nggak mungkin ya rambutnya sendiri dimasukin di dalam patty-nya kan nggak mungkin, hebat banget gitu kan. Iya bisa nyelip gitu. Itu kan berarti udah totally kesalahan kita. Kalau itu pun dia mau bungkus ya udah kita kasih karena udah benar-benar kesalahan kita. Tapi kayak kalau
yang makanan biasa gitu ya, pasta yang there's a possibility ya rambut orangnya sendiri yang ada di situ. Itu buat kita, kalau dia mau sajiin lagi yang baru. Oh tapi tetap ini ya, tetap kayak mengalah sebenarnya. Yes. tetap mengalah walaupun kita tahu ini mah ngeyel nih orang nih. Betul, nggak bisa karena itu kan pelanggaran kayak hygiene and sanitation kita. Oh tapi kan maksud gue bisa aja ya rambut dia sendiri jatuh, jangan nengok rambutnya jatuh gitu kan, jangan lihat ada rambut gitu. Bisa kan. Dan chancesnya memang banyak sekali sih buat kalau rambut ya. Makanya biasanya kalau udah mau habis either ganti baru tadi, tapi biasanya orang udah nggak mau ya. Ya kita akan kasih complimentary dessert. Jadi lu artinya kayak udah punya kamus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu sebenarnya. Lu punya bank kayak udah banyak banget gitu ya. Jadi lu tinggal kasih ke mereka nih ya kira-kira gini, kecuali ntar ganti zaman ada permintaan aneh lagi baru lu bikinin lagi jawabannya gitu ya. Yang paling susah tuh steak. Kenapa steak? Karena level pemahaman orang medium itu kayak apa itu bisa beda. Ya. Menurut kita ini sudah medium. Dari yang kita ya, ini standarnya kita medium. Terus yang keluar dianggapnya ini mah mentah masih rare. Kalau rare gampang, recook. Iya. Yang susah tuh kalau kelebihan. Ya. Paling riskan itu adalah medium well. Orang minta medium well itu paling riskan. Medium well kelamaan di situ jadi well dan. Dan ini ya. Ini yang nah ini kan lo orang foto juga ya. Sekarang tuh kan orang kalau makanan datang nggak langsung dimakan ya. Foto dulu. Banyakan di foto-foto. Nah kalau steak itu kebanyakan pakai hot plate kan. Makin lama dia di hot plate itu makin matang. Makin matang iya. Itu selalu risky kalau orang medium well. Nah caranya begitu disajikan langsung dikasih tahu. Pak, steaknya dada dengan apa ya kondimen lalala medium well. Mohon segera dikonsumsi ya Pak karena ini hot plate. Kalau nanti makin lama di hot plate jadi well done. Jadi udah dikasih tahu, nggak bakal diprotes. Kalaupun dia habis foto-foto terus dia belah, nih well done nih, kan malu. Tadi gue kasih tahu. Jadi kita memang harus antisipasi terus dari awal. Ya. Saya nggak dengar Bapak ngomong gitu tadi gitu kan. Wah itu ribet. Dan steak biasanya kita akan suruh minta ditungguin untuk mereka cek saat itu juga. Oh suruh potong dulu lihat dulu. Cut tengah langsung. Itu yang di kayak gitu di restoran yang kelas mana ya? Soalnya gue bukan tipe customer yang rewel soalnya ya. Gue makan ya kayak ya udah gitu, gue baik-baik aja. Selama nggak jauh-jauh banget gitu ya. Lu minta medium selama nggak well done gitu ya. Gue kemarin pernah makan pizza, gue pesen order A yang keluarnya pedes, padahal itu buat anak gue. Terus gue makan pedes kan, anak gue bilang kepedesan apaan? Gue cobain, iya kok pedes ya. Perasaan gue pernah pesen menu ini dulu nggak pedes gitu, kenapa sekarang pedes gitu? Gue lihat lagi ingredientsnya. Iya nggak pedas, gue panggil orangnya, dia bawa ke kitchen, kayaknya salah masukin daging, nah, dia yang salah, akhirnya dia ganti baru gitu. Tapi karena kan pedas dan nggak pedas dan buat anak gue, kalau buat gue mungkin gue makan, gue nggak komplain, gitu. Nah kalau lu ngomong tadi steak itu riskan, apakah di kelas-kelas steak yang mana nih, steak di bawah 100.000, steak 500.000? Yang komplain kayak gitu. Di atas cepek lah. Di atas cepek yang komplain ya? Lah. Oh malah yang di atas cepek yang komplain ya? Ya karena kan mereka yang lebih tahu kualitas. Ya. Di bawah cepek mah asal daging sikat aja ya? Karena kalau di bawah cepek lu gak mungkin lah medium. Di bawah cepek lu pasti medium well maksimum sampai well done dong. Gitu. Karena kalau di bawah cepek berarti kan quality dagingnya. Di bawah cepek kualitas dagingnya maksudnya gimana? Kualitas dagingnya lu berani untuk makan medium ke bawah. Oke. Ya kan kalau lu di bawah 100.000 ya lu gaya lagi minta medium rare ya gitu. Ya, ada yang ngunyah sendal jepit. Ya kan? Kalau enggak ngunyah sendal jepit, motongnya aja udah usaha dan masih berdarah-darah gitu kan nggak bisa. Oh oke. Oh gue baru tahu begitu ya. Iya dong, kan kualitas daging menentukan. Jadi kalau lu datangnya ke apalagi yang steak tenda 20.000 ya, jangan begaya minta medium udah well done rare. Aja. medium well lah. Udah yang paling nyaman gitu ya. Kalau enggak
nyimpennya aja kayak apa kan lo nggak tahu loh. Itu kan bakteri dan segala macam, proses towingnya itu bener atau enggak. Oke. Gitu. Ya, di atas cepek masih ada ya, banyak sih ya. Ya masih sekitar di bawah cepek ya. Di bawah cepek masih ada kok. Masih ya ada. Chicken steak gitu kan ada. Iya, kalau chicken kan udah pasti mesti mateng well dong. Done lah ya, kalau chicken well iya done kan nggak mungkin mau makan salmonella. Chicken nggak ada medium well ya? Nggak ada Pak, lo mau makan salmonella Pak. Kayak pork juga kan nggak ada. Kita cuma ketawa aja kalau orang pesen pork chop terus medium ya, Bu. Gak bisa Bu. Oh ya, gue baru notice ya. Gak pernah perhatiin ya, bener ya. Artinya kalau itu emang bisa. steak sapi ya, sapi doang. Ya? Beef. Oke. Lem aja tergantung. Tadi kembali kualitasnya. Kalau restorannya udah langsung kita lemnya standarnya langsung medium well Bu. Oh oke, berarti quality lemnya itu nggak bisa di bawah itu. Oke, sekarang balik. Jadi kalau untuk lini pekerjaan lo sekarang nih, lo punya filosofi untuk melakukan ini apa sih sebenarnya? Apa nih maksudnya pertanyaannya filosofi? Ya jadi ada hal apa di balik lo melakukan ini? Misalnya gue sebagai fotografer gitu, kenapa gue melakukan ini? Karena satu, gue emang senang architecture, gue kan fotografer architecture, gue senang architecture, gue senang jalan-jalan, dan gue senang helping people. Artinya semua orang yang hire gue itu udah pasti mereka butuh exposure, gitu kan. Dan gue sudah membuatkan portalnya itu sehingga mereka yang newcomer tuh bisa mendapat exposure yang besar, gitu kan. That's why I do it, gitu kan. Nah kalau lo tuh apa ya di sini? Kalau gue kecintaan gue sama F&B sih ya. Semua bukan cuman foodie, cuman demen makannya, tapi F&B service, F&B secara industri dan secara operasionalnya itu fascinating buat gue gitu ya. Itu keren banget. Gue kalau ngajar pun gue bilang teman-teman service gitu ya, do the dance. Gue bilang this is art. Untuk presenting produk F&B dan you serving people gitu ya, itu art buat gue. Seperti yang lo bilang, kan orang beda-beda ya, macam-macam ya gitu untuk datangnya. Jadi gue memang fascinating aja dengan F&B, walaupun gue lamanya di event, di entertainment ya, dunia yang gak jauh-jauh ya dari hospitality, dari hotel, dari F&B, dan itu yang terus membuat gue jadi ini keren banget. Terus kenapa gue ngajar sekarang, kenapa gue jadi consultant, karena gue gemes. Lo gemes apa? Gue gemes ya, karena gue gemes. Kenapa sih ya level service di Indonesia ini, terutama F&B, itu susah banget buat keep up dengan di luar negeri. Ya kita bicara Western lah ya. Kok nggak bisa? Kayak kita tuh apa ya, servisnya gitu aja. Walaupun sekarang sudah banyak ya restoran-restoran atau F&B establishment yang servisnya juga udah keren-keren gitu, udah cakep. Jadi itu yang bikin gue gemes dan jadi gue harus berkontribusi. Gue jangan hanya jadi penikmat, ya jangan hanya jadi tukang komplain. Tapi karena gue tukang komplain, berarti gue tahu apa saja yang salah. Gue pengen kontribusi di dunia F&B untuk let's do this better gitu sih. Artinya emang lo juga punya passion untuk ngebenerin servisnya itu ya. Ya itu menurut gue semua langkah yang ini ya. Kalau dari dalam diri kita sendiri pasti kita ini ya lebih bener ngelakuinnya ya. Betul. Sampai kalau anak gue bilang kan, mami enak ya dibayar untuk komplain. Karena kan masih benerin. Complainer. Tadi datang kan ada berapa banyak komplainer. Complainer. It's not just a job gitu. That's me, that's my life. Jadi kadang kalau pergi aja makan sama anak gue sampai stop. You're not working sama anak gue nih bilang. Karena kan ada aja gue kan ngeliatnya ini nggak bener nih yang ininya gitu ya. Atau kalau nggak gue muji. Kemarin gue balik dari Semarang, pergi langsung makan sama anak gue sama temen gue kan. Begitu datang gue mumbling sendiri padahal gue nggak ngomong gitu ya. Dia gue bilang bagus nih griternya, gue bilang cakep nih griternya. Gue ngomong sendiri. Terus anak gue, please mami, you just come back from work, stop working. Oh iya, enggak kan cuman komen doang. Iya enggak boleh komen gitu. Jadi emang ya udah part of my life aja sih. You get paid to complain. Yes.
Enak ya? Lumayan. Ya, if it's that you, of course ya, lu senang lah ya, it's good. Complain and comment, gak cuman complaining the badnya aja kan, tapi apa yang sudah baik kan juga gue sampein gitu. Tapi of course kan selalu komplain, lo berusaha untuk memperbaiki kan pasti kan. Iya dong, solusi. Makanya kan sebaiknya gini nih mestinya gitu kan yes. Satu yang gue selalu poinkan adalah solution based approach, apapun itu. Ya, jadi artinya kan lo sebenarnya kayak setiap kali pergi itu kan kayak studi kasus ya. Yes. Sebenarnya kayak studi gitu, ngelihat gitu. Oh, ini kurang oke gini nih. Artinya. Dan ada aja, pasti akan ketemu. Ya pasti akan ada gitu, ada. Ada yang komplain gitu. Ada masalah kayak gini. Gitu ya. Selalu ada aja. Terutama dengan customer ya, karena they evolve so fast gitu. Jadi akan selalu ada yang baru, permintaan yang aneh-aneh, yang makin gimana dia minta apa gitu kan, kayak gimana caranya kita jadi punya solusinya kan. Oke. Gimana ya caranya ya handle bahkan after lo, setelah dari restoran lo, terus dia baru komplainnya tuh besok, then what should you do? Kalau besok ya udah pulang. Gak bisa. Review ya, di review nanti review atau kayak masalah gini, dia kepleset di restoran lo, dia jatuh, padahal kan kita nggak salah ya. Dia jatuh tapi dia foto gitu ya. Ada gitu dia jatuh. Oh kita udah tolongin nih, udah it's okay everything. Oh ya oke. Pada saat itu dia menikmati, nggak komplain, baik gitu ya misalkan ya. Nggak komplain, dia ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi besokannya terus dia telepon, sakit nih gue, pinggul gue, kayaknya gue mesti ke dokter. Oke. Ya, kan karena dia jatuhnya di tempat kita harus bertanggung jawab dong. Ya, terus bentuk tanggung jawabnya gimana ya? Kan jatuhnya disangkat anaknya sendiri. Enggak peduli orang, tetap jatuhnya di kita. Tapi ya toh gitu. Iya, susah kalau mau dibilang sangkat anaknya sendiri. Kalau dia bilang enggak kok gue trip lu karena ini lu level lu nggak rata dan segala macam, orang bisa punya banyak banget alasan gitu yang menyalahkan di CCTV kita. Artinya kuncinya salah satu kunci ya. Iya. Tapi kalau yang namanya udah kepleset, udah apa tuh kita tidak, gue selalu menyarankan adalah diproses aja. Jangan kasih uang cash. Kalau dia minta pertanggungjawaban, jangan kasih voucher makan. Gue bilang itu nggak solutif. Orang dibilang sakit, kasih makan. Kok lu kasih voucher makan? Ya gue bilang itu nggak solutif. Gue bilang kalau yang solutifnya gimana? Ya lu tanya, ibu mau saya antar untuk ke dokter, ke terapi atau apapun, ya diantar, diproses. Ya, untuk sampai udah everything okay. Kalau memang itu salah kita mau bertanggung jawab lebih lagi, dia udah ke dokter, udah kita bayarin, udah bla bla bla, ya lu baru mau kasih voucher makan boleh. Tapi kalau cuman oh ya ibu ya udah sebagai pertanggungjawaban kami kasih voucher makan, hubungannya ya kan. Nah, sakitnya sama nih. Belum lagi ada yang salah itu kan kalau kepleset ya. Kalau dia keracunan makanan. Nah. Kalau cyanida gitu kan gimana? Nah, iya. Orang udah nggak ada dikasih voucher makan. Lah kan nggak bisa. Kasih bapaknya. Buat hal itu. Jadi solution based approach itu penting banget. Baik dari komplain atau situasi kondisi yang ada saat ini. Alright, seru kalau ya? gitu seru banget. Jadi sebaiknya kalau buat F&B owner nih ya, F&B owner kalau misalnya mau bikin restoran, sebaiknya selain melibatkan desainer, of course tim konsultan juga penting ya. Konsultan service artinya penting. Ya, mulai bareng ya. Karena design, production, and service. Ya. Artinya ada 3 itu yang harus mulai bareng ya. Karena itu akan bekerja hand in hand, saling mengisi di awal. Begitu salah satu muncul belakangan, nanti akan pasti ada tambal sulap gitu, benar nggak? Betul. Sayang desainnya.